Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama memberikan apresiasi, diskusi kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi ada berupa saran, juga Pak Jupri sudah menerima, dan kemudian ada yang harus kita tidak lanjuti. Nah, Bapak mulai sekarang dari karakter itu, ini kita dudukkan dulu. Karakter itu kan dari bahasa Inggris itu. Nah, kalau bahasa Arabnya apa itu? Adab atau apa? Perilaku. Bisa alamat dah, tanda. Enggak lah. Iya, jadi bisa ada mumayizat. Ciri khas lah. Iya, Mumayizat. Jadi ini yang alumni di Timur Tengah kan mumayizat. Mumayizat, pembeda. Apa bahasa kitanya? Ciri, tanda. Itulah kan. Ciri, tanda. Itulah dia. Dan kemudian juga ada karakter filsafat modern. Nah, jadi itu duduk. Jadi kalau ciri tanda, kalau tadi Pak Jupri ada menyebutkan teori kompleksio, apakah itu masuk karakter? Masuk. Jadi dengan definisi KPBI juga masuk itu. Tapi tentu bukan hanya itu, bukan hanya itu kan. Itulah dia. Jadi maka untuk itu yang karakteristik, mumayizat atau ciri-ciri, itu dia. Dan kemudian tadi sudah banyak yang dipaparkan dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Tentu kita tidak bisa melepaskan dari masa kerajaan yang telah dipaparkan oleh Pak Suprinas minggu yang lalu itu. Jadi cara isinya ya dalam buku Bapak Syarah Peradilan Islam itu juga Pak tulis itu. Yang pertama, Islam itu melalui tahkim, tauliyah ahlul halli wal aqdi, dan ketauliyah dari imam. Itu saya. Jadi dari imam itu dimulai siapa? Dari kerajaan. Karena sudah ada pemimpin, sudah dijelaskan itu di Aceh begini, di Banten, di Cirebon, dan kemudian di Goa, udah dijelaskan kemarin. Tadi juga sudah disebutkan itu pada waktu itu hukum Islam berlaku secara kafah di masing-masing kerajaan. Itulah dia. Cuma namanya yang berbeda. Kalau di Jawa itu ada namanya Modin, Qaim, kan begitu kan. Kalau di Mahkamah Islam, Mahkamah Syara, segala macam sudah berjalan dengan baik. Kemudian waktu Belanda datang ke Indonesia, jadi waktu Belanda datang ke Indonesia menurut ahli sejarah tahun 1596 itu adalah momen bagi Cornelis de Houtman. Itu dalam buku Bapak itu juga udah disinggung itu. Itu tahun 1596 itu ekspedisi kapal pertama yang berlabuh di Banten. Itulah dia. Jadi berlabuh di Banten. Itulah dia. Dan kemudian barulah tahun 1602 ada dagang Belanda yang disebut dengan POC. Itulah dia. Jadi walaupun bagaimana Belanda berdagang ke Indonesia, ya tentu yang misi zendingnya tetap jalan, itu kan? Itulah dia berdagang. Tapi Belanda itu kalau saya mengistilahkan sama dengan Muhammad Ali petinju. Kalau Jepang sama dengan Mark Tyson. Jadi sekali KO bagi dia. Kalau Belanda 350 tahun. Coba Bapak-bapak bayangkan, kita saja baru merdeka 77 tahun. Belanda itu menjajah kita 350 tahun. Coba bayangkan itu. Iya kan? Iya, betul. 350 tahun dia. Cuma bedanya kalau negeri yang dijajah Belanda agak lambat perkembangannya dibandingkan Inggris. Seperti Malaysia, Inggris, Brunei Darussalam, Inggris. Kita Belanda ya agak lambat ya. Apa sebabnya itu perlu juga penelitian lebih lanjut, gitu kan? Ya mungkin barangkali karena Belanda ini lama 350 tahun dia tidak terasa.
Karena memang Belanda itu kritiknya bagus. Kalau ada film-film Belanda dengan Indonesia yang apa namanya yang kurang baik itu bukan Belandanya, Demangnya. Demang itu orang kita yang dianggap Belanda, itulah kan. Yang datang-datang ke kampung, yang mengambil ayam segala macam. Belanda ada, dia duduk aja di istananya. Ya Demang-Demangnya itulah. Kalau ada anak-anak gadis orang yang dirayunya itu Demang-Demang orang kita, itu kan. Kan itu Belanda. Something apa itu apanya. Dan kemudian juga tadi Pak Safrinas, Pak Jupri, pada mulanya Belanda itu kan apa namanya dagang, berdagang, dan kemudian umat Islam itu jangan diganggu. Suratnya ke bupati itu. Kemudian fasilitasi umat Islam. Kalau dia pergi ke haji difasilitasi. Haji waktu itu kan naik apa kan? Naik kapal. Jadi lama itu, makanya waktu itu ada ya anak jamaah haji itu yang lahir di kapal kan karena 4 bulan. Kalau sekarang enggak boleh lagi kan. Itu difasilitasi oleh Belanda itu. Difasilitasi. Nah, kemudian mulailah Belanda atur. Yang pertama diatur Belanda itu Stadtplat 1882 nomor 152 seperti yang telah disampaikan tadi. Itu adalah untuk pengadilan agama Jawa dan Madura. Tapi Stadtplat itu belum ada kompetensinya, belum ada bandingnya. Keluarlah Stadtplat 1937 116 untuk pewenang, 610 untuk MIT. Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta di daerah jajahan Jokowi dulunya kan, jadi Solo itu kan itu dia tuh. Jadi itu dan kemudian setelah Jawa Madura bisa dikoordinir oleh Belanda, pergi lihat pula lah ke Kalimantan Selatan. Jadi culture. Jadi biasanya kita kan menyebut kultur kan, tapi kan dalam bahasa Inggrisnya salah itu culture. Jadi culture Jawa Madura dengan Kalimantan itu hampir sama. Apa maksudnya? Kalau di Jawa, Madura, Kalimantan, kalau kiainya sudah dapat, yang lain ikut. Itu makanya kalau calon legislatif, calon gubernur, sama apa mendekati kiai itu kan itu tuh kan. Makanya Pak Jokowi itu pintar, dia mengambil Ma'ruf Amin itu kan mengambil suara aja itu kan, supaya dipilih. Mike quiz saya jangan kau tuh Pak. Mike quiz saya belakang tuh lah. Rois NU, jadi yang lain memang aja. Karena culture-nya di sana begitu saudara sekalian. Di Kalimantan juga begitu. Pak Hasan Basri dulu mantan ketua ulama orang Kalimantan Selatan Timur itu. Di Kalimantan dibikin lagi Stadtplat 1937 638 kerapatan kadi. 639 untuk tingkat banding kadi besar. Jadi di Kalimantan itu memang kerapatan bahasa Indonesia, kadi bahasa Arab, besarnya bahasa Indonesia lagi. Itulah kan. Jadi kerapatan kadi besar tingkat banding. Itulah dia. Dua itulah yang bisa diatur oleh Belanda. Karena karakter tadi itu. Mungkin sudah saya sebut juga sama Bapak waktu kuliah pertama. Waktu saya kuliah di Jogja. Jadi saya terlambat masuk. Karena pagi itu pergi maraton dulu ke UGM, makan nasi bubur ayam dulu, terlambat, kira Pak Mukti Ali lah masuk. Jadi Pak Mukti Ali masuk, saya buka pintu, ketok, Assalamualaikum, ya langsung duduk saya. Jadi kata Pak Mukti Ali, oh dari Padang ya? Oh iya Pak. Oh enggak tanggung-tanggung besar hati saya. Mantan Menteri Agama tahu dengan saya bahwa dari Padang. Tapi 1 minggu kemudian yang terlambat Dr. Andus Ibrahim, wakil S1 yang Jogja waktu itu. Kebetulan cara orang Jawa itu terlambat, buka pintu, jari naik ke atas, pinggulnya 1 meter ke belakang mencari kursi yang kosong. Oh, begini caranya kalau orang Jawa kalau terlambat. Jadi, maka 200 derajat pikiran saya ingat kan waktu pertama besar artinya ini orang pada yang qalilul adab yang masuk. Ya kira-kira begitu kan. Tapi saya terobat dengan Amin Abdullah. Kata Amin Abdullah, penguji pertama saya, pasal culture Jawa berbeda dengan Sumatera, tidak bisa kita ikut itu beda-beda itu. Wah ya, bolehlah ya itu kan. Makanya dengan itu makanya promotor saya 2 orang dari UGM ya tentu kita ikuti apanya kan. Karena orang Jawa itu menunjuknya bukan dengan jari. Gini kan? Ampunya gini. Iya itu. Itu. Nah, jadi itu. Itulah.
Kemudian tadi juga maka Jepang setelah Belanda lutut dengan Jepang, Jepang mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 42 seperti yang disampaikan oleh Pak Jupri tadi. Semua peradilan tutup, kemudian untuk peradilan agama nanti akan diatur sendiri, kan betul kan? Cuma Belanda hanya merubah namanya saja. Tingkat pertama, tingkat banding, Utuhoin dan Sukotohoin, kan itu aja itu kan? Tidak ada di apa oleh Jepang. Tapi Jepang di Indonesia itu, itulah dia. Makanya waktu itu saudara sekalian, tapi ada juga bagusnya, pergi Krodi membuat jalan itu kan kereta api itu kan zaman Jepang itu. Belanda sudah mulai gitu kan. Makanya orang tuanya Pak Sadik Sadigu, Bantan Bupati Tanah Datar. Ini kan Pak Ki Saleh namanya. Pak Ki Saleh dibuang ke Digul. Jepang buang itu karena membuat jalan di sana. Maka nama orang tuanya diambil oleh Sadik Pasadigu. Sadik Pasadigu dibuang ke Digul. Itu kan Sadik Pasadigu. Ya. Jadi itu. Jadi zaman Belanda itu zaman Jepang dua itu diatur, Belanda, Jawa Madura dan kemudian Kalimantan. Itulah dia itu kan. Jadi tadi juga kita lihat Prijer itu memang para ahli sejarah Pak termasuk Peter Putih Olau kata memang tahun 1706 itu kan Belanda baru masuk kan 1596 kan. Jadi ini kan sudah sekian lama baru dia, karena Belanda ini kan tidak mau dia gegabah. Pokoknya kepentingan Islam difasilitasi, itulah dia. Barulah dibuat aturan-aturan pernikahan yang disebutkan tadi itu. Itulah dia teman Belanda dan Jepang. Cuma saja waktu zaman Belanda, penagama itu di bawah Kementerian Kehakimannya. Waktu zaman Jepang, Kementerian Kehakimannya juga namanya Guseng Tambu. Itulah dia, Kementerian Kehakiman. Jadi itu mungkin komentar dari saya tadi. Jadi ada saran-saran tadi. Bagus. Tapi ada lagi pertanyaan dari Pak Mirwan tadi ya. Apa yang berlaku adat? Itu kawin sesuku. Di Minang itu kawin sesuku tidak boleh. Padahal Islam membolehkan itu. Barangkali itu Bapak dari saya. Mudah-mudahan nanti disempurnakan. Ya, saya memang kalau bisa lebih daripada dari yang kemarin itu hukum yang itu mungkin nanti judulnya bisa kita rubah. Tapi jangan dulu sesuai dengan surat direktur itu di jurnal dulu. Tapi nanti dikumpul lah. Bisa itu. Masa kalah pula S3 yang lalu dengan ini kan. Nanti kita buatkan buku Pak Prof. Usulan juga bagus itu. Nanti makalah ini kita kumpulkan, kita edit, kemudian dijadikan satu buah buku. Iya. Editornya kan sudah ada ketua itu Pak Prof. Iya kan itu. Ahli dia itu. Lah. Barangkali itu dari kami karena juga mau ke kampus ini kuliah S2. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin ada berbincang, silakan dulu. Saya berikan aplaus kepada Prof. Iya.